ada yang dinamakan hilim. Hilim itu sifatnya. Ya, maka di sini Imam Ibn Athaillah menyebutkan hilm. Hilim ini sifat. Dan orang yang mempunyai sifat hilim itu namanya halim. Zatnya Allah yaitu halim. Ya. Sabar sama penyabar. Ya. Hilim sama halim. Ya. Kita sudah membahas tentang sifat Allah Al-Halim. Ya. Kita masuk ke dalam hikamnya. Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Engkau ketika engkau taat, engkau lebih membutuhkan hilimnya Allah, maafnya Allah, dibandingkan ketika melakukan maksiat. Jelas ya? Ya. Biasanya kita terbalik kan? Ya, kalau udah maksiat merasa udah dia istighfar. Ketika taat dia merasa menjadi orang yang paling bagus. Ya, sebenarnya terbalik. Ya. Imam Ibn Athaillah mengingatkan kita, engkau wahai orang yang taat kepada Allah, engkau lebih butuh hilmullah, engkau lebih butuh maaf Allah, engkau lebih butuh ampunan Allah daripada orang yang bermaksiat. Jelas ya ikhwan. Al-muti'u ahwaju ila hilmillah wa afwihi minal asi. Orang yang taat kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah itu lebih berhajat, lebih perlu, lebih butuh kepada hilmullah, lebih butuh kepada maaf Allah daripada orang yang bermaksiat. Jelas. Ya, hilmullah kita sudah jelaskan bahwa Allah menunda untuk mengambil tindakan kepada seseorang padahal dia mampu untuk menindak si hamba tersebut. Ya. Orang yang maksiat kepada Allah, dia butuh kepada hilmullah, dia butuh kepada maafnya Allah. Bukan artinya di sini bahwa orang maksiat enteng, enggak. Orang maksiat butuh kepada hilmullah, butuh kepada maaf Allah, akan tetapi orang yang taat lebih butuh lagi. Jelas ya? Ya. Makin seorang itu semakin dia taat kepada Allah, maka dia semakin butuh kepada hilmullah, dia semakin butuh kepada maafnya Allah. Nah, ya, kalau kita taat, kita merasa tenang, kan tidak ada beban. Ya. Jelas. Apa sebabnya? Li'annal muti, dikatakan karena orang yang taat kepada Allah, yaitu orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang bersedekah, orang yang menuntut ilmu, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang taat kepada Allah, kat ya'ridu lahu inda ta'atihi, terkadang datang kepadanya ketika dia taat itu kabairu dzunub al-qulub, datang dosa-dosa besar di dalam hatinya, timbul dosa-dosa besar di dalam hatinya. Ya. Jelas. Contohnya apa yang saya jelaskan, seperti datangnya riya. Ya. Jadi orang taat itu bisa datang dosa-dosa besar ke dalam diri dia, ke dalam hatinya, seperti riya. Riya ini dosa apa? Dosa hati. Riya ini dosa batin. Ya. Dosa riya ini lebih besar daripada dosa zahir. Ya. Dosa batin itu lebih besar daripada zahir. Ya, hatta kita juga manusia, kalau ada orang yang berbuat buruk sama kita, kemudian ada orang yang berbuat baik sama kita, tapi dalam hatinya dia membenci kita, andaikan dibuka, kita pasti tidak menyukai orang yang hatinya buruk itu. Jadi penyakit hati
dan penyakit maksiat hati dan maksiat zahir itu lebih besar dosanya maksiat batin. Maksiat hati lebih besar dosanya. Ya. Jadi andaikan dibandingkan antara zina dan riya, lebih besar dosanya riya. Jelas ayuhal akhwat. Lebih besar dosanya riya, bukan zina kecil. Ini sama-sama dosa besar. Riya dosa besar, zina dosa besar, tapi andaikan disandingkan, maka riaklah lebih besar dosanya. Apa sebabnya? Karena riak dosa hati, sedangkan zina dosa zahir. Jadi orang yang beribadah itu terkadang datang kepadanya riak. Maka terkadang riak itu datang sebelum dia beramal, qablal amal. Terkadang riak itu bisa datang kepada seseorang saat dia beramal. Ya, terkadang datang setelah dia beramal. Ya. Ada orang yang beribadah, tujuannya adalah mengharapkan penghargaan, tujuannya adalah mengharapkan pujian dari seseorang. Ini riak sebelum beramal, karena sebelum amal tujuannya itu, yaitu dia beribadah kepada Allah, dia salat ataupun dia bersedekah, tujuannya agar dipuji, tujuannya agar disenangi orang, tujuannya agar dihormati orang. Ini riya sebelum beramal. Ya. Yang kedua, riya setelah dia dalam keadaan di saat dia beramal, halul amal. Ya. Dia ikhlas beribadah. Orang ini ikhlas. Dia solat sendirian, bertapuk, dia bersembunyi, dia solat. Masuk dalam rumahnya bertapuk, dia solat. Benar-benar ikhlas dia. Benar-benar ikhlas. Tujuannya tidak ada karena Allah. Dia dalam keadaan sendiri. Ya. Lalu di saat dia solat ini datang orang. Dengar suara orang. Lalu timbul riak kepada dia. Ini riak namanya saat beramal. Ya, dia solat sendirian, tidak ada orang datang, di hatinya timbul riak. Ya. Apa tandanya? Dikatakan dia riak. Ada perubahan dari solatnya itu ketika orang datang tersebut. Andaikan dia solat sendiri, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, paling cepat sekali. Gitu suara orang, mulai pendek, bacanya pelan. Ya. Ini riak di saat beramal. Nah, ada perubahan di saat tidak ada orang, di saat ada orang, berubah saat ada orang. Mungkin dia solat cepat-cepat karena sendiri. Gitu ada orang mulai dipelankannya. Ada perubahan. Ini riak, dinamakan riak di saat beramal. Dia di awalnya karena Allah, kemudian ada orang datang berubah niatnya. Ya. Ada juga niat setelah riak setelah beramal. Ba'dal amal, sesudah dia beramal. Andaikan dia sudah beramal 20 tahun yang lalu. Lalu diungkit-ungkitnya terus, dijualnya apa yang dia lakukannya. Dulu aku pernah gini, dulu aku pernah gini, dulu aku pernah berbuat ini, dijualnya. Apa tujuan dia? Agar dihormati orang, agar dimuliakan orang. Ini riak sesudah beramal. Kita ceritakan sejarahnya gitu, biografinya gitu, kita ceritakan sama orang. Apa tujuannya? Dijual. Agar orang hormati kita, agar orang menghargai kita. Ini riak setelah beramal. Ini bisa datang kepada orang yang taat. Jelas. Belum lagi datang sombong. Jelas. Belum lagi datang ujub. Belum lagi datang istihgar, merendahkan orang lain. Dia merasa mulia, merasa terhormat. Ini penyakit-penyakit dosa-dosa hati. Ini dosa-dosa besar semuanya. Ini biasa menghinggap kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, oleh karena itu, orang yang taat ini lebih butuh ampunan Allah. Orang yang taat ini lebih butuh maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa-dosa kecil yang hinggap orang yang taat itu. Mana ada?
Semua dosa-dosa besar. Riak, sombong, ujub, merendahkan orang lain, itu dosa-dosa besar semua yang menghinggapi, yang bisa timbul dari ketaatan yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, orang yang taat itu sangat butuh ilmu Allah, sangat butuh maafnya Allah. Ya. Jadi jangan kita pandang bahwa dia ahli ibadah itu dia lebih baik daripada pemabuk, belum tentu. Jelas. Jangan juga kita pandang dia ini ahli puasa, ahli ibadah ini lebih baik dari penzina, belum tentu. Jelas. Karena kemaksiatan orang yang taat itu kemaksiatan batin. Dan kemaksiatan batin, jika disanding dengan kemaksiatan zahir, maka lebih besar dosanya kemaksiatan batin. Jadi yang perlu ampunan Allah siapa? Ya. Siapa yang perlu ampunan Allah? Yang lebih memerlukan ampunan orang yang taat. Orang yang taat. Bukan saya mengatakan orang yang maksiat tidak perlu. Tapi andaikan disanding berdua ni, yang lebih memerlukan, yang lebih perlu adalah orang yang taat. Karena di dalam ketaatan itu bisa timbul penyakit-penyakit besar semuanya. Ya. Makanya di dalam ibadah kita, ya, kalau ibadah itu tidak ada perubahan di dalam ketaatan kita kepada Allah, tidak ada perubahan diri kita, bahkan bukan tambah berubah, tambah rusak gitu. Ya. Dulu anak ini gini, ngapa sekarang hati anak ini tambah kacau? Padahal dia sholat jamaah, padahal dia berzikir, padahal dia baca Al-Quran. Ini kan aneh. Ya kan? Seharusnya dia sholat tambah bagus jiwanya. Seharusnya dia berzikir tambah bagus hatinya. Tetapi kenapa berubah malah nurun? Ini bisa jadi ibadah tersebut tumbuh. Yang namanya riya, namanya sombong, namanya ujub, merendahkan orang lain. Yang artinya ketaatan itu bukan ketaatan lagi, tapi ketaatan itu berubah jadi kemaksiatan. Jika ketaatan itu berubah jadi kemaksiatan, maka ketaatan itu membuat engkau semakin jauh kepada Allah, bukan semakin dekat. Semakin rosak hatinya kita. Istilahnya kalau orang berdagang semakin hari semakin rugi, bukan semakin untung. Ya. Jadi ibadah bisa membawa kita ke atas atau bisa menghancurkan kita. Maka fayukhafu alaihi, ditakutkan, dikhawatirkan atasnya, antan kaliba ta'atu maksiatan. Ketaatan itu berubah menjadi kemaksiatan. Orang yang riya, dia sholat karena riya, dapat siksa atau enggak? Disiksa atau enggak? Yang artinya apa? Sholatnya jadi taat atau maksiat? Maksiat. Dia sedekah pada Allah, tujuannya karena selain Allah, dia riya. Dia mendapat pahala atau mendapat dosa? Amal yang dilakukan seseorang dan ketika dia melakukan amal itu mendapat dosa, itu dinamakan maksiat. Berubah sudah. Yang tangkalib, berubah sudah. Ketaatan itu berubah jadi kemaksiatan. Kalau ketaatan itu berubah menjadi kemaksiatan, rohani seseorang semakin naik atau semakin nurun? Makin nurun. Kalau kita merasakan sholat kita banyak sholat, malah bicarakan orang, melakukan dosa mudah, lebih rusak daripada dulu. Sholat, zikir, tapi kondisi jiwanya lebih rusak daripada dulu. Maka diperhatikan ini. Mungkin ketaatan itu timbul riya, kesombongan, ujub,
yang artinya ketaatan itu bukan lagi ketaatan, tetapi ketaatan itu berubah menjadi kemaksiatan. Yang artinya setiap ketaatan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yash'ur bidzalik. Yang lebih celakanya lagi, dia tidak merasakan hal ini. Ya. Bal ya'uddu nafsahu minas shalihin. Bahkan dia merasa dia orang soleh. Dia tidak merasakan ini. Bahkan dia merasa dia orang soleh. Karena tiap hari dia baca 10 juz Al-Quran, tahajud, sholat sunnah ratusan rakaat. Karena banyak ibadah yang lakukan, dia memandang dirinya soleh. Dan dia tidak merasakan hal tersebut. Sekarang lebih mana yang butuh kepada ampunan Allah, pertolongan Allah yang mana? Orang maksiat tahu tidak dia maksiat? Tahu. Tapi penyakit-penyakit yang timbul dari ketaatan ini kadang orang tidak tahu. Bahkan dia menganggap dirinya baik, dirinya orang saleh. Makanya guru-gurunya Imam Ibn Athaillah, Abil Hasan As-Sazili mengatakan, man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak peduli dengan ilmu-ilmu ini, yaitu membersihkan hati dari riya, dari kibir, mata musirran alal kabair, takut dia mati dalam keadaan dia terus melakukan dosa besar dan dia tidak menyadarinya. Penyakit hati ini kita kadang tidak sadar. Ini penyakit-penyakit hati. Jadi kita ini yang taat, kita yang sholat, kita yang belajar ini lebih butuh kepada maaf Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah daripada mereka yang bermaksiat itu. Mereka tahu mereka bermaksiat, kita bermaksiat tapi kita tidak tahu kita berbuat maksiat. Jelas ya ikhwan. Ya. Walaula hilmullah wa afuhu, jikalau orang tersebut tidak mendapatkan hilim Allah dan maafnya Allah, lamakkatahullah wa ab'adahu an hadrati, Allah benci kepadanya, Allah jauhkan dia dari hadiratnya. Fasara minal muba'adin wal mamkutin, maka jadilah dia orang yang terusir dan dimurkai oleh Allah. Kalau tidak hilmullah, mungkin waktu sholat, habis sholat datang bala sama gitu. Gitu habis ngaji, tidak tahu datang bala sama gitu. Kenapa tidak datang? Kita riak, kita sombong, ya kan? Kita ujub. Kenapa tidak datang? Ini Allah Al-Halim. Karena hilmullah lah ini, kita bisa terus melaksanakan sholat. Allah terus memberikan kesempatan kepada kita. Jelas ya ikhwan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, istaghfara thalathan. Nabi beristighfar 3 kali. Apa maksudnya? Ya. Ta'liman lil ummah bisyuhudi taqsiriha. Ini mengajarkan kepada umatnya untuk menyaksikan kekurangan di dalam ibadahnya. Selesai solat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Untuk apa itu semuanya? Nah, jadi sehabis taat. Ya, solat ini kan penghulu taat. Penghulu dari ketaatan kan solat. Yang artinya sehabis taat itu Nabi beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi setiap habis taat kita seharusnya istighfar. Habis sedekah, astaghfirullahaladzim, takut dalam sedekah kita ada kerusakan. Semua dalam ketaatan hendaknya kita istighfar. Kita lihat pada kekurangan kita. Jelas.
Ya, dalam sholat kita banyak sekali kekurangan kita. Seperti kita mengatakan wajjahtu wajhiya lillazi, saya hadapkan hatiku kepada Allah. Omongannya, padahal hatinya lalai dari Allah. Ya kan? Kita mengatakan wajjahtu wajhiya, saya hadapkan hatiku kepada Allah, padahal apa yang di hatinya? Hatinya dalam kondisi lalai kepada Allah. Mulut mengatakan tapi hati tidak. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang ini membuka solatnya dengan kebohongan. Ya. Apa kebohongan? Dia katakan dia menghadap kepada Allah tapi hatinya berpaling dari Allah. Ya seperti ini ketaatan kita. Banyak kekurangan-kekurangan yang harusnya kita memohon ampun kepada Allah pada setiap ketaatan kita. Ya. Jelas. Kita katakan inna salati, ya Allah salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ini pengakuan kita. Pengakuan kita ucapkan di mulut berlainan dengan hati kita. Ini ikrar kita. Lillahi rabbil alamin kata kita. Untuk Allah semuanya. Ya. Hanya di mulut tapi hati tidak. Ini gambaran di dalam ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita. Ya. Nabi mengajarkan kita setiap salat untuk istighfar. Nabi mengajarkan kita di dalam ketaatan hendaknya kamu pandang kekurangan ketaatan itu. Jangan kamu memandang besar ketaatan sehingga engkau ujub, sehingga kamu sombong. Ya. Sehingga timbul riya di dalam hati kamu. Tapi setelah ketaatan itu, akui kekurangan kita dalam melakukan ketaatan itu. Ya. Wal asi, ya. Orang yang maksiat itu rubbama tahmiluhul ma'siyah. Ya. Kadang-kadang kemaksiatan itu membawa orang yang maksiat itu alal khauf, takut kepada Tuhannya, wal istisghar nafsihi, ya, perasaan hina dirinya, waftikari hilmillah wa afwihi. Terkadang kemaksiatan itu membawa orang itu sangat butuh kepada Allah, sangat butuh kepada ampunan Allah. Ya. Itu orang maksiat terkadang datang di dalam hatinya seperti itu. Dia merasa hina, merasa rendah, dia merasa kotor. Fatadarakullah birahmatihi. Orang yang seperti ini Allah cintai, maka Allah berikan rahmat kepada dia. Fayatub ilallah. Lalu orang ini taubat, Allah beri hidayah, Allah beri taufik kepada dia. Fayasirul muhibbin. Orang ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bisa? Jelas. Ya. Karena dia merasa hina, merasa kotor, merasa butuh kepada Allah, lalu Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut. Allah beri hidayah, Allah beri taufik, akhirnya dia bertaubat, taat, dan dia menjadi kekasih Allah. Jelas. Ya. Diriwayatkan di sini waqad warada fil athar, diceritakan di masa lalu, annahu kana ahadal, di antara nabi-nabi Bani Israel, ba'dil anbiya Bani Israel, rajulun istahara bil ibadah wa zuhud. Ada seorang laki-laki yang terkenal, masyhur sekali. Orang ini ahli ibadah, orang ini orang zuhud. Wa rajulun istahara bil fiski wal fujur. Ada juga seorang laki-laki yang terkenal dengan kefasikannya, kerusakannya, peminum, penzina, terkenal sekali. Istilahnya semua orang kenal sama orang ini. Dua orang terkenal ini. Satu terkenal karena ibadahnya, yang satu terkenal karena kerusakannya, kemaksiatannya, kejahatannya. Satu hari falaqiyal abid dzata yaumin. Satu hari orang yang fasik ini, orang yang jahat ini, orang yang ahli maksiat ini, satu hari dia bertemu dengan ahli ibadah ini. Ini kan sama-sama terkenal.
Jadi dia nengok ahli ibadah ini terkenal. Gitu nengok ahli ibadah ini, dia ingin mengucapkan salam kepada ahli ibadah ini. Amilan an yanala rahmatan bisalamihi. Dia berharap dapat rahmat Allah dengan menyalami orang ahli ibadah ini. Ya, dia mengatakan datang bertemu, assalamualaikum. Dia kepada ahli ibadah ini mau bersalaman. Dia berharap dia dapat rahmat Allah. Dia tahu banyak dosa yang dia lakukan. Fantaharal abid wa abada. Gitu si abid ini kenal. Ini kan kenal gak? Terkenal dengan kemaksiatannya. Nengok orang ini, dia mengatakan, menjauhlah engkau dariku. Ibad anni. Dibentak orang tersebut. Menjauhlah engkau dariku. Aku takut dapat murkahnya Allah dengan engkau duduk di sini. Fawallar rajulul fasik munkasiral qalb. Maka pergilah orang tersebut dengan hati yang hancur, hati yang sedih. Ya. Dia niat bagus, ternyata ditolak, hancur hatinya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi pada waktu itu untuk mengatakan kepada si abid ini dan orang yang fasik ini, katanya ayyasta'nifal amal. Hendaknya kedua-duanya memulai amalnya, memulai yang baru. Dan katakan kepada abid itu, semua pahalanya telah aku hapus. Semua amal ibadahnya telah aku hapus. Jadi kembali lagi nol. Katakan kepada orang yang fasik itu, semua dosanya sudah aku hapuskan. Jadi derajatnya sama. Jelas. Ini kenapa? Ya, ini dari ketaatan ayuhal akhwat. Ya. Jadi orang yang taat itu lebih butuh kepada Allah. Ya, karena dosa-dosa yang timbul dari ketaatan itu yang menghinggap hati orang yang taat itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa dari zahir. Ya. Fa khairul ibad, ya. Kita tutup dengan dua makna di sini. Fa khairul ibad, sebaik-baiknya hamba Allah itu abdun ata Allah, sebaik-baiknya hamba Allah, hamba yang taat kepada Allah, wala yara fi dzalika li nafsihi haulan wala quwwah, dan dia tidak melihat ketaatan itu dari dirinya, bukan dari dirinya, bukan dari kekuatannya, bal yara ta'atan minallah wa billah walillah, yang dia lihat bahwa ketaatan yang dia lakukan itu dari Allah karena hidayah dan taufik dari Allah. Wabillah, dengan karena kekuatan daya upaya dari Allah. Walillah, itu dia lakukan karena Allah. Kalau seseorang dalam taat mempunyai 3 prinsip ini, tidak mungkin timbul ujub, tidak mungkin timbul riya, tidak mungkin dia merendahkan orang lain. Dia merasakan bahwa ketaatan yang dia lakukan ini minallah, ini karena hidayah dan taufik dari Allah. Dan ketaatan, dia bisa melakukan ketaatan itu wabillah, dengan daya upaya dari Allah. Dan ketaatan itu lillah, karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah seperti ini, bagaimana riya timbul? Bagaimana sombong timbul? Ya. Bagaimana ujub timbul lagi? Nah, tetapi karena ibadah kita ini tidak memakai 3 ini, maka ikhtilat dikatakan. Bercampur ibadah itu, campur dengan riya, campur dengan ujub, campur dengan sombong. Ya, karena 3 ini. Ya, kita sudah membahas semua dari kitab ikhlas, bab ikhlas, udah berapa bab ikhlas kita jelaskan. Hendaknya kita tidak memandang amal itu adalah dari kita, bahwa amal itu terjadi karena hidayah, taufik dari Allah, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita katakan karena kekuatan kita, banyak orang lebih kuat kita, dia tidak sholat. Nah, kalau kita katakan karena kita dalam kondisi sehat, banyak orang yang lebih sehat kita daripada kita, dia tidak sholat. Yang artinya ibadah ini tidak ada kaitan dengan kekuatan dan kesehatan.
ibadah ini terlaksana karena ada hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memandang di dalam ketaatan itu adalah dari Allah, kekuatan dari Allah, dan dia melakukan untuk menjunjung perintah Allah, maka dia akan selamat dari ketaatan. Dia akan selamat dengan ketaatan yang dia lakukan. Jelas ayuhal ikhwan. Kemudian wa syarrul ibad, ini sebaik-baiknya hamba. Sebaik-baiknya hamba yaitu hamba yang taat kepada Allah. Dia tidak memandang ketaatan itu dari diri dia. Dia tidak memandang ketaatan itu karena daya upaya dia, tetapi dia memandang bahwa ketaatan itu minallah, dari Allah, lillah billah, dengan kekuatan dari Allah, wa lillah, karena melakukan karena Allah. Wa syarrul ibad, nah ini paling banyak. Ini yang paling banyak. Paling jahatnya seorang hamba, paling buruknya seorang hamba, ini paling banyak ini. Abdun asallah, adalah hamba yang maksiat kepada Allah. Wa asarra fi maksiatihi, dan terus menerus melakukan maksiat. Wa tarra bihilmi, dan dia terperdaya dengan hilimnya Allah. Dia merasa Allah tidak menindak dia, Allah tidak menghukum dia, Allah tidak memberikan teguran kepada dia. Dia tertipu dengan hilimnya Allah. Dipikirnya Allah itu sayang sama dia, dipikirnya Allah itu cinta dengan dia. Dia maksiat, dia tenang. Kalau Allah tidak sayang sama saya, pasti ada siksa. Dia merasa dia tertipu dengan hilimnya Allah. Dan dia lagi merasa Allah cinta sama dia, Allah sayang sama dia, karena selama ini tidak sakit, tidak ada rugi, tidak ada musibah, aman-aman saja, kata dia. Ini orang irtarrah bihilmillah, dia tertipu dengan hilimnya Allah. Bahkan orang seperti ini watamanna alal amani, dia berangan-angan lagi atas Allah, macam-macam angan-angan. Dia berbuat maksiat terus menerus, berangan-angan Allah ampunkan dosa. Dia maksiat terus menerus, dia berangan-angan Allah masukkan surga. Tengah maksiat, dia berangan-angan nanti mati husnul khatimah. Dia berangan-angan mati nanti luaskan kuburannya. Dalam kondisi maksiat, tidak dalam bertaubat, dia berangan-angan seperti itu. Ini seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya hamba Allah. Ayuhal akhwan, kita boleh berharap, berangan-angan, berharap ampunan Allah, berharap maafnya Allah, tapi mesti merubah. Maka dikatakan bahwa Allah itu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Untuk siapa? Liman taba wa amila salihan wa amana wa amila salihan, untuk orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Jadi kalau kita taubat, kita beriman, beramal saleh, baru kita berharap ampunan Allah. Kalau dia tidak mau meninggalkan maksiat, terus bermaksiat, lalu mengharapkan ampunan Allah, ini orang yang tertipu dengan ampunan Allah. Orang yang tertipu dengan maha penyayangnya Allah, maha pengasihnya Allah, tertipu dengan maha pengampunnya Allah. Dia bermaksiat, tapi dia menghayal insya Allah mati masuk surga. Dia maksiat, lagi maksiat, tenang aja, insya Allah nanti mati husnul khatimah. Ini sama macam orang, dia tidak nanam di depan rumah dia, dia berharap nanti di rumah mana keluar pokok durian, pokok rambutan, nanam tak ada. Menghayal nanti insya Allah keluar ini. Gali tanah pun tak ada, nanam tak ada. Ini orang angan-angan. Angan-angan ini penyakit yang paling parah. Kalau orang pun kena kenyangan, kerja pun tak mau. Duduk di rumah menghayal nanti ada orang hantar duit sekarung.
Kerja tak mau. Itu orang punya penyakit angan-angan. Gitu juga orang kena angan-angan dalam agama. Dia tidak melakukan apa-apa, tidak ada taat, tidak solat, tidak puasa, maksiat terus mau. Tapi dia menghayal nanti mati ini mengucapkan la ilaha illallah. Mati nanti kuburan anak keluar taman-taman surga. Menghayalnya tinggi. Orang yang menghayal baik saat kematian dia, itu menunjukkan rusak hati dia. Jelas. Kalau hati dia bagus, dia akan takut dengan akhir hayat dia. Dia akan bimbang dengan akhir hayat dia. Semakin buruk hati seseorang, semakin kotor hati seseorang, semakin dia merasa tenang dengan akhir hayat dia. Tenang, tidak ada mikir. Orang masuk kubur di depan dia tak ada masalah. Dia tetap yakin dia mati husnul khatimah. Dia tanya dia yakin. Tidak ada terpikir pun nanti mati husnul khatimah, tidak terpikir sama dia. Tidak terpikir sama dia mati itu masuk neraka, tidak terpikir sama sekali. Jelas ayolah akhwan. Itu dinamakan angan-angan. Angan-angan kalau kena agama, dia tidak akan beramal. Kalau kena dunia, dia tidak mau kerja. Hidup menghayal lah. Hitung 1 juta, 100 juta, 1 miliar duduk. Duduk di warung kopi berjam-jam, hitung duit 1 miliar. Kalau dah angan-angan kena sama seseorang itu. Jadi kita berlindung dengan penyakit angan-angan ini. Jelas ayuhal akhwan. Saya kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita tutup dengan istighfar. Jadi ingatkan saya untuk bulan Rajab nanti setiap pelajaran kita tutup dengan istighfar kepada Allah. Ya. Ini siapa lagi? Ayo kita baca istighfar sebentar. Ya, ikuti saya. Kita istighfar, kita hadapkan semua dosa-dosa kita. Semoga kita keluar dari bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, Ramadan kita dalam kondisi hati kita bersih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ayuhal akhwan, yang membuat gelap hati kita karena dosa yang kita lakukan. Nanti yang menyebabkan kita mati su'ul khatimah karena dosa yang kita lakukan. Yang menyebabkan kuburan kita menjadi lubang daripada lubang neraka ya karena dosa yang kita lakukan. Dan yang membawa kita dalam neraka ya karena dosa yang kita lakukan. Jadi betul-betul kita hadapkan diri kita di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami perbuat, kemaksiatan yang kami perbuat, kemaksiatan yang kami perbuat, membuat Engkau murka kepada kami, membuat Engkau marah kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah.
Maafkan kami ya Allah. 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 Jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami perbuat, kemaksiatan yang kami perbuat, membuat Engkau marah kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jikalau dosa-dosa yang kami perbuat, kemaksiatan yang kami lakukan, membuat Engkau murka kepada kami, membuat Engkau marah kepada kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami. Ampuni dosa-dosa anak istri kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا